Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah seseorang mencoba untuk move on dari kamu. Aduh, sedih gak tuh temanya? Udah dari kemarin gak bikin video, sekalinya bikin video temanya menegangkan ya. Oke, ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video aku. Oke, kita mulai. Kita cek energi kamu, seseorang yang ingin move on dari kamu. Berarti ini energi masa lalu. Gambarnya aku lihat dulu, apakah ini lulus sensor? Lulus sensor, udah kayak lembaga sensor ya. Dulu aku ngantuk deh, nggak tahu kenapa, padahal aku makan dikit banget, nggak yang abis makan ngantuk gitu, tapi kenapa ngantuk gitu ya. Mungkin ini jam-jam bobo ciang. Ini aku sempat-sempatin bikin, abis ini aku mau ke studio pilates. Aku udah booking studio pilates 4 jam. Ngapain tuh 4 jam di studio pilates? Ini bersihin toilet. Tahu canda mulu. Oke, energi kamu ke seseorang yang ingin move on dari kamu. Energinya kamu suka diam-diam kepoin dia sih. Ada rasa marah, kesel, emosi. Mungkin hubungannya nggak works, jadi dia mau move on gara-gara kamunya marah. Ketika kamu marah, dia ngerasa kamu benci atau diam aja, nggak mau berusaha lagi. Ya udahlah, diam-diaman aja terus sampai tahun depan. Ada rasa keraguan dari hubungannya, dan kayak kamu udah menutup diri dari dia ketika kamu ngerasa ragu. Kamu kebanyakan strategi, kebanyakan bingung juga harus gimana sama hubungan ini. Dan berusaha untuk nggak melepaskan sih. Tapi ketika berusaha untuk bertahan sulit juga ya. Bingung harus gimana. Mungkin sulit buat mempertahankan. Ada rasa sakit hati, kehilangan, broken heart. Berusaha untuk baik-baik saja, menenangkan diri gitu. Kalau I'm okay, agak-agak takut atau malas ketemu orang ini, ingin mengambil keputusan yang baik untuk hubungan ini. Tapi di samping itu ada rasa menunggu. Siapa yang kamu tunggu? Energinya marah, emosi, kesel. Nah, ingat kamu terus tuh katanya. Agak-agak mixed feeling, ada kangen juga, dan merasa hubungannya gak berkembang juga sih. Energinya dia tahu kamu suka membahas tentang dia ke teman-teman kamu, mutual friends kalian mungkin. Dia cuma diam aja sih, kayak bingung mau lakuin apa. Banyak introspeksi, merasa dekat sama kamu, tapi hubungannya juga ada hambatannya. Dia ngerasa kamu sama dia gak sama-sama jujur juga tentang perasaan kalian masing-masing. Seseorang yang mencoba mau move on dari kamu, mencoba sama atau enggak. Ya udahlah. Sumpah aku ngantuk banget, kenapa ya? Aku tuh udah bikin matcha. Ini gelas kedua setelah tadi pagi. Semangat menyemangati diri sendiri. Seseorang yang mencoba move on dari kamu, seseorang yang ketika dia diam, dia ngerasa hubungannya memang sudah berakhir. Dia menjaga jarak, dia udah effort katanya banyak juga, dan mau berubah. Ketika menjaga jarak sama kamu, dia ada keinginan buat merubah diri gitu maksudnya ya, bukan berubah sikapnya ke kamu. Tapi beberapa ada yang beda keyakinan juga. Perasaannya makin lama makin besar. Dia udah terbuka sama kamu. Nah ini kan bingung,
antar mau mempertahankan atau enggak. Orangnya suka overthinking, merasa sakit hati ketika ada perbedaan sama kamu, ada rasa kangen, orangnya agak misterius, kamu jadi nggak tahu juga sih perasaan dia gimana ke kamu. Ada rasa galau, perasaannya naik turun ya, naik turun tuh apa ya? Kadang suka bingung jelasin baca tarot ke klien, apa maksudnya gitu, gimana ya, pakai bahasa manusia aja susah, apalagi pakai bahasa kolbu. Seseorang yang mencoba buat move on adalah diam-diam memperhatikan kamu dari kejauhan. Setelah memperhatikan itu, ada rasa pengen bertemu sama kamu, mau tahu update hidupnya kamu seperti apa. Seseorang yang suka traveling, seseorang tuh kalau komunikasi gak jelas apa sih yang dibahas, yang diomongin. Mungkin kamu intensinya juga bingung, ini flirting atau emang temenan aja gitu loh. Apa iya dia suka sama aku gitu, kamu juga ada keraguan di situ. Beberapa berawal dari friendship sih, wajar nih kalau berteman atau berawal dari pertemanan terus terus salah satunya ada yang suka. Gimana rasa menunjukkan sukanya gitu kalau berawal dari friendship? Ya gitulah ya. Kalau yang berawal dari friendship ya, untuk mendekati seseorang tuh harus lebih maksimal lagi supaya orang itu bisa membedakan ini kamu nih anggap dia teman atau lebih dari sekedar teman gitu. Kecuali kamu temenannya tuh kayak cuek banget, tiba-tiba kamu care, itu beda kan pasti. Orang bisa lihat you have feelings towards someone. Tapi kalau misalnya kamu tadinya ya berteman, dekat, tiba-tiba kamu punya perasaan tapi effortnya kamu sama kayak lagi temannya, ya susah, orang nggak bisa membaca. Kecuali kamu langsung bilang sama dia I love you gitu ya. I have feelings towards you. Nah mungkin dia bisa menyadari. Karena banyak orang yang nggak peka, nggak sadar, karena udah terlalu pusing sama hidupnya. Oke lanjut ya, maaf terlalu panjang. Dia seseorang yang mungkin pernah ada di satu momen kalian bertemu. Bisa juga dikenalin sama teman, mutual friends kalian. Orangnya agak sensitif, agak marah-marah. Bisa juga, kok agak marah-marah? Bisa juga ini ya, dia emosi sama kamu, mungkin marah sama kamu. Kamu tuh dekat sama dia, tapi ya gitu, nggak banyak pembicaraan yang kalian bahas. Ada banyak hal yang mau dia ungkapkan nih. Dia pasrah aja sih, bingung harus gimana. Mungkin juga kamu bukan tipe yang gampang di persuasi, gampang diajak kompromi, apalagi kalau dia punya salah. Ada rasa kehilangan, pengen memperjuangkan hubungan ini. Sering introspeksi dia ini, gara-gara kamu. Kamu pernah mengatakan sesuatu yang bikin kesel atau marah mungkin ya. Seseorang ada keinginan buat move on. Aku pengen tanya, berapa lama ada yang belum move on paling lama di sini? Tapi aku ingat aku udah pernah tanya. Ada yang belasan tahun, buset. Kalian belasan tahun ngapain? Cicil rumah. Lama-lama lah, membuang waktu. Harusnya energi kamu dipakai buat hal lain gitu ya, yang lebih penting. Mikirin dia yang tidak memikirkan kamu. Terlalu buruk itu ya. Seseorang yang ingin move on dari kamu, seseorang yang udah ngerasa fulfillment sama hidupnya, mungkin dia udah ngerasa punya apa aja dalam hidupnya. Sebenarnya orangnya baik sih ya, tulus. Seseorang yang baik hatinya nih, ada yang baik di sini. Seseorang yang ngerasa komunikasi kalian udah nggak jelas. Beberapa ini di usia-usia berkembang juga. Dan ada yang baru pertama kali itu kayak langsung jatuh cinta, tertarik sama kamu. Orangnya agak-agak polos sih kelihatannya. Dan ketika bertemu tuh kayak pengen buat sesuatu yang lebih lagi dari hubungannya, lebih dekat, lebih serius, atau lebih apalah ya. Ya kan, orangnya udah ngerasa
fulfillment. Jadi fulfillment di sini lebih ke sukses ya aku bacanya. Sukses, mapan. Gampang stres, gampang overthinking dia. Ketika dia lagi stres, dia ketara banget, langsung menjauh atau menjaga jarak sama kamu. Beberapa ada perbedaan keyakinan. Entah pernah dalam hubungan atau PDKT aja ya. Tapi ini seandainya PDKT pun dia pengen punya hubungan sama kamu. Dan dia seseorang yang sangat menjunjung norma agama, adat istiadat, belum terlalu modern orangnya. Cantik, ganteng, kreatif. Ini hubungannya ada sesuatu yang bikin berbahaya. Banyak introspeksi yang dia lakukan. Mungkin kamu menggores egonya. Jadi dia introspeksi jadinya. Orangnya belum terlalu suka ada aturan status. Jiwanya bebas. Berjiwa bebas. Tapi dia berharap sama kamu. Orangnya lumayan powernya di sekeliling dia ini. Dia ngerasa ada peluang atau kesempatan sih sebenarnya di hubungan ini. Tapi ada rasa insecure atau takut sih mau deketin kamu. Bener kan? Kehilangan. Ada rasa kehilangan. Mungkin beberapa banyak dari mereka duluan yang mendekat ke kamu. Seseorang mencoba buat move on dari kamu. Dia adalah seseorang yang deep inside-nya fokusin kamu, pikirannya ke kamu. Tapi dia ngerasa kamu udah gak peduli sama dia. Kayak udah mengalihkan pandangan dari dia. Orangnya cukup bijak. Dia tuh sering banget gagal fokus kira-kira kamu. Misalnya harusnya dia tuh fokusnya pekerjaan. Gara-gara mikirin kamu jadi gak fokus sama pekerjaannya. Kamu mengalihkan duniaku nih ceritanya guys. Ada yang udah lama juga naksirnya nih. Bertahun-tahun kah atau apa ya. Beberapa ada yang pernah bantu kamu. Atau kamu bantu dia bisa. Orangnya agak kanak-kanakan. Ada yang kayak anak mama, kesayangan keluarganya. Ada yang anak ini mungkin ya. Anak paling kecil di keluarganya. Ada jiwa keibuan dia, perhatian, care orangnya nih. Dia orangnya agak-agak ekstrovert ya. Tumben ya aku bilang ekstrovert. Biasanya kan selalu introvert. Dia orangnya agak ekstrovert. Mungkin sering pergi keluar-keluar. Pekerjaannya mungkin bisa juga sering pergi-pergi. Apalagi ya. Kalau dari luar tuh kelihatannya kayak orangnya tuh damai, anggunly, perfectly. Ya anggun dari luar tuh kelihatannya tuh kayak tenang, kalem orangnya. Dia seseorang yang cerdas sih, pengen tahu banyak hal. Mungkin beberapa ada yang satu lingkungan, pekerjaan, karir, sekolah dulunya. Menurut dia hubungan kalian ini hubungan yang kayak diatur semesta gitu. Magic, kok bisa apa tuh? Ya misalnya kamu bisa suka sama dia atau dia bisa suka sama kamu. Apalagi ada yang tadi berawal dari friendship kan. Pas punya feeling jadi kayak shock. Ini apa nih? Jangan-jangan di prank gitu ya. Dan ya maksudnya ini apa nih? Berkenal, baru dekat terus temenan, terus ngasih perhatian. Jadi pas kasih perhatian, jangan-jangan bohong nih perasaannya, jangan-jangan di prank gitu. Kenapa jadi bahas-bahas prank ya? Nah ini relate sama tema kita kan. Aku bilang seseorang yang mau move on. Di sini ada nih healing. Biasanya move on itu disertai dengan healing. Kalau move on tanpa healing agak kurang ya. Iya, dia kayak mau healing. Tapi ada ini masih sedikit menunggu nih action dari kamu. Dia sering memanifestasikan kamu sih sebenarnya. Intensi dia jelas sih, misalnya pengen ada hubungan gitu ya sama kamu. Tapi aku nggak tahu nih, kamu jelas nggak intensinya ke dia? Kayak kemarin klien aku kan, lagi ngobrolin apa. Klien aku yang di US, dia bilang mantan pacarnya ngontak dia terus. Terus dia tanya intensinya apa? Gak ada intensi apa-apa. Kurang ajar kan, udah putus, dia balik-balik terus pasti tanya intensinya apa. Gak ada intensi apa-apa. Kurang ajar.
Maksudnya bolak-balik kan orang baper dong, kayak kasih harapan gitu loh. Nggak boleh kayak gitu ya, permainkan perasaan orang. Bolak-balik seenaknya, dia mutusin, dia yang balik lagi. Ditanya intensinya apa? Tidak ada. Bayangin. Nggak boleh menyakiti orang lain. Sakitin aja orang-orang yang sudah jahat sama kamu, itu masih boleh ya. Kan kita bukan nabi, boy. Jangan berharap kita selalu baik gitu ya. Oke, seseorang yang mau move on dari kamu, kayak kamu pernah traveling bareng dia sama orang ini. Iya. Dan orang ini nggak bisa bebas deh kayaknya untuk apa ya? Jangan-jangan dia punya hubungan lain. Nggak bisa bebas buat deket. Banyaknya mereka juga sih yang membatasi diri dari kamu. Dia rasa mau minta maaf. Orang ini banyak blessing dalam hidupnya. Beberapa mungkin ada yang ini ya, kayak masih sekolah, masih kuliah, S1, S2 mungkin. Dan beberapa ada yang lagi cari hubungan serius memang. Tapi mungkin dia juga ngerasa kamu kayak tampilan-tampilan ini apa, tujuan bayangan life partnernya dia. Kamu sama dia memang udah gak komunikasi sih kayaknya, sama-sama gengsi. Kalau dia sih pasrah aja lah, gak yang berharap gimana-gimana sama hubungannya. Tapi mungkin dia sering berharap, mendoakan kamu, manifestasi. Dan suka cari pencerahan tentang kamu juga, di tarot gitu ya, baca-bacain. Ya kok baca-bacain, di tarot dengerin itu kegalauan seorang. Bisa juga orang ini adalah orang yang kamu suka kepoin, kamu suka cari pencerahan tentang dia juga. Ini relate sama temanya. Tadi kan dari awal aku udah bilang dia tuh orang yang punya power. Ini orangnya memang ngerasa punya pride sih. Mungkin dia ngerasa dia ganteng, tajir, cantik gitu ya. Gak ada yang gak mau sama dia, mungkin gitu. Ada juga loh orang-orang yang seperti itu. Over confidence. Tapi ada juga over confidence yang memang beneran ganteng gitu ya, beneran cantik. That's okay. Dia seseorang yang sibuk sama pekerjaan. Dia tahu self-worth-nya apa. Kan tuh ada ego. Like I said, mungkin kamu sama dia sekarang lagi ada masalah, jadi malas buat komunikasi lebih dekat, lebih jauh. Jadinya agak-agak jaga jarak. Tunggu aja salah satunya menghubungi. Gak ada yang menghubungi sampai sekarang dua-duanya. Dia seseorang yang agak introvert, cenderung lebih suka sendirian. Tapi memang tipe orang yang belum bisa mengatur emosional. Suka marah-marah gak jelas. Ada keinginan sih sering menghaluin kamu juga nih. Dan seseorang yang banyak pencapaian dalam hidupnya. Ada berharap kayak kamu tuh home-nya dia, dimana dia selalu kembali ke kamu. Orangnya egois sih memang. Dan gak suka diatur-atur. Orangnya suka menganalisa. Kau mungkin kalau deket dia suka nanya-nanya gitu. Kayak investigasi. Dia udah mencuri hati kamu, atau dia bawa sesuatu dari kamu, mungkin bisa materi apa yang kamu miliki. Kamu ngerasa dimanfaatin malah sama orang ini. Oh my god. Bisa jadi dia udah punya keluarga, family ya. Jadi mungkin dia bukan single. Dan di sini mungkin dia suka mencari tahu tentang kamu ya. Walaupun kamu kayak ngerasa dia cuek aja. Di sini mungkin orangnya selalu yang menomorsatukan keluarga. Keluarga penting buat dia. Dia kayaknya suka cari tahu tentang kamu juga ya di sini. Sekarang kita cek apa ya? Cek energi seseorang deh. Energi seseorang.
Energinya dirasa takut ya kalau dia tuh punya salah, takut kayak kamu marah-marah atau kamu masih marah sama dia, kayak mau menjauh nih, relate tuh kayak apa, mau move on, mau menjauh, mau pergi. Dan ada masalah di finansial juga, jadi nggak fokus sama pekerjaan dan karir, jadi fokusnya pekerjaan dan karir aja daripada hubungan. Dan lagi nggak baik-baik aja sih, lagi nggak tenang, nggak apa ya, kayak agak stres mungkin pikirannya, ngerasa semua orang menjauh dari dia, dan mungkin dia juga memberi batasan ke kamu. Dan ada rasa apa ya, lagi sibuk-sibuknya juga sama karir. Nah ini relate sama temanya, keluar kartu yang bilang kalau dia tuh mau move on. Kita cek perasaan seseorang yang mau move on dari kamu. Perasaannya ngerasa udah melakukan sesuatu yang bikin kamu marah atau kesel, masih kepoin kamu dan berusaha untuk berubah, masih ada yang ingin menjaga perasaan kamu, merasa hubungannya stuck aja di tempat, ada yang merasa dalam cinta segitiga, ada yang merasa masalahnya belum beres dan komunikasinya on off, ada yang masih mau effort loh di sini. Merasa masih ada ikatan sama kamu juga. Ini agak strong cinta segitiga sih memang. Ada perbedaan keyakinan nih di antara kamu sama dia. Kita cari tahu alasan kenapa dia mau move on dari kamu. Dia mau move on karena terbayang-bayang terus sama kamu, tapi ngerasa kayak agak sesak dadanya. Masih ada perasaan tapi nggak bisa bersatu, ya akhirnya ya udah, mungkin dia pilih move on saja, realistis. Kenapa dia mau move on? Ngerasa sudah ada jarak dan menjauh dari kamu. Kan hubungannya gantung atau masalahnya gantung, tapi nggak ada perkembangan di situ-situ aja. Kamu nggak lakuin apa-apa, dia pun mungkin nggak lakuin apa-apa. Kenapa dia mau move on? Ngerasa makin lama makin menjauh dari kamu, dan kamu juga kayak udah fokus ke diri sendiri, kayak gak peduli sama dia. Ngerasa kamu udah gak mau terkoneksi, gak mau berhubungan. Dia mau move on karena dia pengen hidupnya baik-baik aja, seimbang, gak mikirin perasaan mulu, gak mikirin kegundahan, stres, hubungan. Ada juga yang kasih advice kayak kamu harus move on gitu loh. Jadi pada kamu stuck di sini aja, kayak buang waktu mungkin. Ada yang memang fokusnya pengen achieve hal-hal lain masa depan daripada hubungan. Ya fokusnya pengen memperbaiki, pengen berhasil, mapan, sukses. Pengen lebih jelas aja ini arahnya kemana hubungannya. Jadi dia ngerasa move on itu jalan terbaik daripada stuck di tempat, dua-duanya mungkin gak action apa-apa lagi. Kenapa dia mau move on? Ya dia mungkin pengen coba membuka lembaran hidup baru sih. Ini lebih ke ini sih ya, fokus ke masa depan sebenarnya. Pengen ada perubahan dan transformasi. Nih, relate. Ada tentang moving on, melanjutkan hidup. Bukan berarti moving itu kayak pindah ke lain hati atau melupakan. Lebih ke melanjutkan hidup ya. Oke, itu aja kayaknya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Zodiak dia yang mau move on dari kamu. Ada Virgo, Capricorn, Aries, Sagittarius, Libra, Taurus, Aquarius, Cancer. Ada huruf K, I, F, N, V, U, O, L, Y, R, dan J. Oke, itu aja, gang. Thank you for watching. Don't forget to stay positive, share my next soul. Bye!